Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Utamin Restasari, NIM 2020 131008, Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Di kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas UTS saya dari MK Metodologi Sejarah. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang penelitian sejarah dari bab 6. Penelitian sejarah. Penelitian sejarah mempunyai ilmu tahap, yaitu yang pertama adalah pemilihan topik, yang kedua adalah pengumpulan sumber, yang ketiga adalah verifikasi atau kritik sejarah, yang keempat interpretasi, dan yang kelima adalah penulisan. Yang pertama, di dalam pemilihan topik ini ada 3 sub, yaitu kedekatan yang pertama adalah kedekatan emosional, dan kedua adalah kedekatan intelektual, dan yang ketiga adalah rencana penelitian. Dalam kedekatan emosional ini adalah kondisi kita mempelajari lebih dalam tentang pembahasan topik yang akan kita buat, dan secara emosional pertimbangan intelektual akan dipengaruhi oleh emosi, sehingga sejarah berubah menjadi pengadilan. Padahal sejarah adalah ilmu empiris yang harus menghindari penilaian subjektif. Kedekatan emosional itu harus diakui secara jujur supaya orang dapat membuka jarak. Dan di dalam rencana penelitian itu harus berisi tentang permasalahan, historiografi, sumber sejarah, dan garis besar. Yang pertama tentang permasalahan, perlu kita kemukakan subjek yang akan diteliti dan apa yang perlu kita teliti dari penelitian sejarah yang akan kita buat. Yang kedua, dalam historiografi, perlu dikemukakan sejarah penulisan dalam bidang yang akan diteliti. Dan yang ketiga adalah sumber sejarah. Sebelum kita ke lapangan, orang harus tahu sumber sejarah yang akan dicari bagaimana, mencari dan di mana dicari sumber sejarah itu. Dan terakhir tentang garis besar. Garis besar lebih baik terurai dengan mudah sehingga orang bisa membaca. Yang penting, garis besar itu dapat berubah sementara akan sangat berguna dalam proses penelitian, sebab setiap data dapat kita masukkan dalam bab-babnya. Di dalam pengumpulan sumber ini dijelaskan bahwa dalam buku karangan Kunto Wijoyo, pengumpulan sumber di sini yang harus dikumpulkan sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis, dan sumber itu menurut bahannya dapat dibagi menjadi 2, tertulis dan tidak tertulis, atau dokumen dan artefak. Dan maksud dari dokumen tertulis ini adalah dapat berupa surat-surat notulen, rapat kontrak kerja, bon-bon, dan sebagainya. Surat-surat dapat berupa surat pribadi, surat dinas kepada pribadi, dan sebaliknya. Surat-surat antar dinas, surat semacam itu dapat kita temukan di lemari pribadi atau dinas. Dan maksud dari artefak ini dapat berupa foto-foto, bangunan atau alat-alat foto. Dan menurut urutan penyampaiannya, sumber itu dapat dibagi ke dalam sumber primer dan sekunder. Sumber sejarah disebut primer bila disampaikan langsung oleh saksi mata. Adapun dalam sejarah sumber sekunder ialah yang disampaikan oleh bukan saksi matanya itu sendiri. Dan maksud dari sumber lisan di sini adalah sumber yang dari data yang tidak tertulis melainkan dari ucapan. Untuk verifikasi itu ada 2 macam, autentisitas atau keaslian sumber atau kritik eksternal, dan kredibilitas atau kebiasaan dipercayai atau kritik internal. Dalam autentisitas ini adalah untuk membuktikan keaslian sumber yang akan kita teliti dan dibagi interpretasi atau penafsiran, sering disebut sebagai biang subjektivitas, sebagian benar tetapi sebagian salah benar. Kata tanpa penafsiran, sejarawan data tidak bisa dipercaya. Dan terakhir, dalam tulisan sejarah, aspek kronologi sangat penting, dan dalam sejarah perubahan sosial hal itu akan diurutkan kronologinya. Adalah kelebihan dan kekurangan dari bab 6 yang setelah saya review menurut pribadi saya sendiri. Dan kelebihan di bab ini adalah di dalam rencana penelitiannya disebutkan secara keseluruhan sehingga lengkap dan mudah dipahami. Dan di pengumpulan sumbernya sangat jelas dijelaskan satu persatu bagaimana cara untuk kita mengumpulkan sumber-sumber yang ada yang akan kita teliti. Kekurangan pada bab ini adalah di dalam kedekatan intelektualnya tidak adanya penjelasan tentang cara bagaimana menggunakan kedekatan intelektual dalam penelitian sejarah yang akan kita buat. Dan di bab ini juga
Tanda baca yang dipakai terlalu berlebih-lebihan yang seharusnya tidak harus dipakai tetapi malah dipakai penulis di setiap kalimat yang menyebabkan sang pembaca keliru apa yang sedang dibacanya dan tidak ada kesimpulan di akhir bab. Terima kasih. Baiklah, ini hasil review dari bab 7 saya. Kegunaan sejarah untuk ilmu-ilmu sosial. Sejarah mempunyai kegunaan untuk ilmu-ilmu sosial dalam 3 hal. Yang pertama adalah sejarah sebagai kritik terhadap generalisasi ilmu-ilmu sosial. Yang kedua adalah permasalahan sejarah dapat menjadi permasalahan ilmu-ilmu sosial. Dan yang ketiga adalah pendekatan sejarah yang bersifat diakronis menambah dimensi baru pada ilmu-ilmu sosial yang sinkronis. Sejarah sebagai kritik terhadap generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam buku karang Kunto Wijoyo ini, dia memberikan contoh untuk kita pahami dari contoh buku Weber yang terkenal, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Dalam buku itu kita diberikan contoh bahwa sejarah bisa sebagai kritik terhadap ilmu-ilmu sosial yang ada. Dan yang selanjutnya adalah permasalahan sejarah dapat menjadi permasalahan ilmu-ilmu sosial, dan permasalahan sejarah ini juga diberikan contoh lain oleh Pak Kunto Wijoyo, yaitu melalui buku juga, buku Barrington Moore Social Origin of Dictatorship and Democracy, yang juga menjelaskan tentang permasalahan sejarah dapat menjadi permasalahan ilmu-ilmu sosial juga. Selanjutnya adalah pendekatan sejarah yang bersifat diakronis menambah dimensi baru pada ilmu-ilmu sosial yang sinkronis. Sama halnya dengan yang sebelumnya, dia juga memberikan pendekatan sejarah ini juga kita diberikan contoh. Ada beberapa buku yang bisa dianggap menambah dimensi baru pada ilmu-ilmu sosial yang sinkronis. Dalam pendekatan sejarah yang bersifat diakronis ini, salah satunya adalah contoh buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah buku dari Geertz. Dan dari buku Geertz ini menjadi contoh bagaimana sejarah lebih menekankan proses dapat membantu ilmu-ilmu sosial yang menekankan struktur. Terima kasih. Dan kekurangan dari bab 7 ini akan saya bahas. Kelebihan di bab 7 ini dijelaskan secara berurut tentang kegunaan sejarah untuk ilmu-ilmu sosial, dan di dalam sejarah juga menekankan proses dapat membantu ilmu-ilmu sosial yang menekankan struktur. Di dalam kegunaan ilmu-ilmu sosial juga, sejarah juga dijelaskan mulai dari pengertian, pengaruh, hingga dijelaskan mengenai tentang penggunaan ilmu-ilmu sosial. Dan juga dipaparkan pihak-pihak yang menarik sama sekali penggunaan ilmu-ilmu sosial itu. Kekurangannya di bab 7 ini pada halaman 90, saya sebagai pembaca dibuat sedikit bingung dengan beberapa penjelasan yang ada tidak dicantumkan sebagai contoh apa penjelasan. Dan sama dengan bab sebelumnya, di bab 7 ini juga terlalu banyak menggunakan tanda baca yang seharusnya tidak dipakai dan tidak ada kesimpulan di akhir bab juga.